Percaya tidak percaya, kita hidup berdampingan dengan para makhluk tak kasat mata. Semua kisah-kisah mereka terus menjadi misteri dan melegenda seiring usia. Dan inilah beberapa kisah misteri yang menegangkan, yang sudah terangkum dan siap membuat kalian semua berdebar dalam legenda Sang Penunggu. Kisah mistis Watu Nganten. Indonesia termasuk negara yang masih sangat kental akan budaya. Berbagai macam legenda menjadi ciri khas Indonesia. Dan beberapa masyarakat Indonesia masih sangat mempercayai legenda dan kisah-kisah yang berbau mistis. Legenda tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini. Salah satu kisah misteri yang menjadi legenda masyarakat Indonesia adalah Watu Nganten. Watu Nganten berlokasi di Duku Ngelo Bener, Japon, Blora, Jawa Tengah, menyimpan kisah misteri. Seonggok batu di bawah pohon tua menjadi tempat keramat bagi warga sekitar. Sesepuh Duku Ngelo Bener bernama Pardi mengatakan keberadaan batu yang berhimpitan dengan pohon tua di tengah desa itu bukan tanpa sebab. Konon legendanya terdapat sepasang suami istri yang baru menikah dan dikutuk menjadi batu lantaran buang hajat sembarangan. Sang suami merupakan pemuda Duku Ngelo Bener dan sang istri dari desa Brumbung. Mbah Pardi menuturkan usai menikah, pasangan pengantin baru itu mulanya hendak pergi ke rumah orang tuanya menggunakan kuda. Di tengah jalan, legendanya kondisi jalan masih hutan dan belum ramai seperti sekarang. Tiba-tiba, sang pengantin pria tak tahan untuk buang air besar. Dan sang pengantin pria tidak mengetahui telah membuang air besar di tempat yang angker. Mbah Pardi mengatakan perbuatan sepasang pengantin itu telah membuat makhluk gaib murka lantaran telah mengotori tempatnya. Apalagi keduanya melakukan perbuatan tersebut tanpa permisi. Sepasang pengantin itu pun terkutuk menjadi batu. Legenda mengatakan kuda yang menjadi sang pengantin meneruskan perjalanannya sendiri. Sesampai di rumah, kedua orang tua sang pengantin heran dan bertanya kepada kuda kemana anak dan menantunya. Kuda pun mengantarkan orang tua sang pengantin ke suatu tempat. Namun yang didapati hanyalah seonggok batu yang berimpitan dengan pohon besar. Sejak saat itu konon legendanya ada pantangan tidak boleh menikahkan orang Duku Ngelo Bener dengan orang desa Brumbung. Batu itu pun dianggap keramat oleh warga sekitar. Dan batu tersebut dinamakan Watu Nganten. Batu tersebut dikeramatkan dan menjadi lokasi orang-orang memberi sedekah bumi. Warga sekitar mengatakan terjadi keanehan saat akan memindahkan batu tersebut. Mereka mengatakan ritual kejawen berupa perjamuan untuk prosesi pemindahan petilasan Watu Nganten telah selesai digelar. Bersamaan dengan itu pula dilakukan pemecahan batu secara simbolis. Warga menyebutkan yang cukup unik setelah sebelumnya tak ada yang berhasil memecahkan batu tersebut. Dan terjadi hal yang berbeda pasca ritual kejawen dilakukan. Warga mengatakan terlihat betapa mudahnya alat berat membelah beberapa sudut batu tanpa mengalami kendala. Tetapi sebelumnya setiap alat berat yang hendak memecah batu tersebut mendadak mogok. Hal ini menyebabkan sejak beberapa waktu terakhir proses pembangunan jalan di kawasan tersebut terhenti. Kisah lain yang dipercaya sebagai terbentuknya Watu Nganten merupakan salah satu tanda yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dalam cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi mengungkapkan bahwa di bawah batu tersebut terdapat 2 orang calon pengantin yang meninggal dunia akibat tertimpa longsoran batu saat berteduh. Warga sekitar mengatakan sebelum ada Watu Nganten, kawasan tersebut sudah terkenal angker. Mereka mengatakan pohon besar yang terdapat di kawasan Watu Nganten sudah menjadi rumah bagi makhluk tak kasat mata.
Mereka menyebutkan setiap malam sering ditampakkan sosok makhluk tak kasat mata. Warga sekitar mengatakan mereka juga sering mendengar suara tangisan laki-laki dan wanita. Mereka meyakini jika tangisan tersebut berasal dari batu. Yang konon legendanya merupakan sepasang pengantin. Tidak hanya suara tangisan dari sepasang suami istri, warga juga menyebutkan terdapat sosok makhluk tak kasat mata mempunyai tubuh yang besar hitam dan mata yang menyala merah. Menurut penuturan warga setempat, setiap malam Jumat, mereka selalu menggelar pengajian untuk mendoakan sepasang pengantin tersebut. Mereka juga memberikan bunga dan sesajen untuk sosok yang menghuni watu nganten. Warga sekitar menuturkan, jika tidak melakukan pengajian, suara tangisan tersebut akan terdengar cukup lama. Watu nganten telah menjadi legenda bagi warga Blora. Kisahnya tersebut menjadi pelajaran bagi warga sekitar untuk tidak membuang apapun dengan sembarangan. Misteri Curug Malela. Kota Bandung, kota yang terkenal banyak memiliki destinasi alam. Di kota kembang ini banyak sekali wisata alam yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Pegunungan, pantai, hingga air terjun menghiasi kota Bandung. Salah satu wisata alam yang sering dikunjungi banyak orang adalah air terjun atau biasa disebut dengan curug. Di kota Bandung ada beberapa curug yang menjadi destinasi wisata alam. Tetapi selain memiliki keeksotisan alam yang indah, beberapa curug di kota Bandung memiliki kisah misteri. Salah satunya Curug Malela. Curug Malela memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Lokasi Curug Malela berada di tengah hutan dan diapit oleh perbukitan. Warga setempat menjuluki Curug Malela dengan julukan Niagara Mini. Air terjun yang terbagi menjadi beberapa bagian ini memang nampak seperti air terjun Niagara yang berada di Amerika Serikat. Tinggi air terjun ini adalah 60 meter, sedangkan lebar air terjun mencapai 70 meter. Jalan untuk menuju air terjun ini cukup menakutkan karena belum diaspal dengan baik. Banyak wisatawan yang jatuh sakit karena tidak kuat menempuh perjalanan panjang menuju Curug Malela. Konon legendanya, pengunjung yang jatuh sakit saat menempuh perjalanan menuju Curug Malela diganggu oleh sosok makhluk tak kasat mata. Sebagaimana layaknya tempat wisata, tentu saja tempat tersebut pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan. Curug Malela adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak banyak wisatawan yang datang. Meskipun Curug Malela sudah terkenal dengan julukannya sebagai miniatur Niagara. Warga setempat mengatakan ada beberapa orang yang tenggelam dan meregang nyawa ketika berenang di sungai yang berada di bawah air terjun. Konon legendanya orang-orang yang hanyut terbawa arus dan meninggal di air terjun ini merupakan tumbal yang konon diminta oleh makhluk tak kasat mata Curug Malela. Konon legendanya sebagian besar korban yang terbawa arus sungai di Curug Malela pasti ditemukan meninggal dunia. Bahkan terkadang butuh waktu berhari-hari bagi pencari korban untuk menemukan jasad mereka.
Legenda mengatakan bahwa jasad mereka disembunyikan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata Curug Malela. Legenda mengatakan di sekitar Curug Malela terdapat ratusan kera ekor panjang yang mendiami hutan sekitar Curug Malela. Curug Malela berada di tengah hutan yang masih asri. Misteri Curug Malela yang sempat membuat heboh wisatawan dan warga setempat adalah fenomena ratusan kera ekor panjang yang turun ke air terjun. Diduga ratusan kera ini bertempat tinggal di hutan Curug Malela. Ketika aliran air sungai di bawah Curug Malela sedang deras, kera-kera ini akan datang untuk minum air. Namun ada mitos yang mengatakan bahwa sebaiknya pengunjung tidak mengganggu atau menyakiti kera yang datang ke air terjun jika tidak ingin celaka. Konon legendanya kera-kera tersebut jelmaan dari makhluk tak kasat mata di Curug Malela. Legendanya pengunjung yang ingin mengunjungi Curug Malela tidak boleh datang lebih dari pukul 4 sore. Konon legendanya jika sudah memasuki malam hari, makhluk tak kasat mata beraktivitas di sekitar Curug Malela. Legendanya sering terjadi kesurupan yang dialami oleh pengunjung Curug Malela. Warga meyakini bahwa sosok yang merasuki pengunjung tersebut merupakan korban yang tewas di Curug Malela. Misteri Curug Malela ini tidak mengurangi keindahan air terjun tersebut. Bagaimanapun, Curug Malela tetap menjadi air terjun yang harus dikunjungi. Bagi yang menyukai olahraga atau petualangan, jalur menuju ke Curug Malela tentu bukan hal yang sulit. Misteri Pantai Srau. Berbicara soal pariwisata Indonesia, memang tak pernah ada habisnya. Berbagai tempat wisata terjadi di Indonesia. Dari wisata yang dibuat oleh manusia, hingga wisata yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Keindahannya membuat orang-orang terkagum-kagum dan mengunjungi tempat wisata tersebut. Tetapi selain keindahannya yang membuat orang tertarik, terdapat kisah misteri yang juga menghiasi keindahan tempat wisata tersebut. Dan dari kisah misteri itu pula yang membuat orang-orang juga tertarik untuk mengunjunginya. Salah satu keindahan alam di Indonesia yang mempunyai kisah misteri adalah Pantai Srau. Pantai Srau merupakan salah satu pantai indah yang terletak di kota Seribu Goa, yaitu Pacitan. Pantai ini dijuluki sebagai Pantai Perawan karena pemandangan yang indah dan belum banyak terjamah orang. Pantai Srau mempunyai pasir putih dan ombak yang cukup besar. Ombak besar khas pantai selatan ini dapat dimanfaatkan oleh pengunjung untuk olahraga surfing. Pantai Srau dilengkapi dengan pemandangan terumbu karang di sekitar pantai. Objek tersebut dapat dijadikan sebagai spot foto yang baik. Dan legendanya, pantai ini menyimpan cerita mistis dan legenda. Konon legendanya, di Pantai Srau ini terdapat sumber air tawar dan bekas penginapan yang memiliki kisah mistis. Menurut informasi dari warga sekitar, jarang ada warga yang berani mengambil air di sumber air tersebut hingga malam hari. Konon legendanya, warga setempat sering sekali melihat bahkan diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Warga tersebut mengatakan sering melihat sosok nenek tua yang menghuni sumber air tersebut. Warga menuturkan jika sosok nenek tua penjaga sumber air tawar di Pantai Srau. Selain sosok nenek tua, makhluk yang juga menghuni sumber air Pantai Srau adalah sosok perempuan cantik yang memiliki rambut yang panjang dan tubuh yang indah. Warga sekitar mengatakan sosok perempuan dulunya tinggal di sekitar Pantai Srau. Dan legendanya sosok perempuan tersebut tewas mengenaskan di sekitar Pantai Srau.
dan lebih tepatnya di sumber air tawar Pantai Srau. Warga juga mengatakan tak hanya sosok nenek tua dan perempuan cantik saja. Mereka menyebutkan terdapat siluman ular raksasa mendiami Pantai Srau. Legendanya, sosok siluman ular tersebut menjaga Pantai Srau dari tangan jahat manusia. Konon, legendanya terdapat larangan jika datang ke Pantai Srau. Pada saat berkunjung ke Pantai Srau, pengunjung dilarang untuk berbuat asusila di sekitar pantai. Legendanya, jika seseorang berbuat yang tidak-tidak, seseorang tersebut akan mengalami kesialan. Saat mengunjungi Pantai Srau, pengunjung juga dilarang mengotori air Pantai Srau. Legenda mengatakan jika pengunjung membuang sampah sembarangan, meskipun hanya satu sampah kecil saja, penjaga Pantai Srau yaitu sosok siluman ular raksasa akan menampakkan dirinya dan menculik pengunjung tersebut. Konon legendanya di sekitar sumber air Pantai Srau terdapat bangunan terbengkalai. Bangunan tersebut adalah sebuah villa yang dibangun oleh warga asing. Namun sang pemilik tidak lama menempatinya. Menurut informasi dari warga setempat, pemilik rumah meninggalkan villanya begitu saja. Karena sang pemilik ketakutan akibat sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata yang berada di sekitar sumber air. Dan hingga kini, villa tersebut dibiarkan kosong dan tidak terurus. Warga sekitar mengatakan jika di malam hari, suasana horor menghantui bangunan terbengkalai tersebut. Mereka mengatakan sering mendengar suara-suara keramaian. Tak hanya suara keramaian, warga setempat mengatakan pernah melihat sosok noni Belanda yang berdiri di jendela villa. Warga sekitar menduga jika penampakan tersebut ada hubungannya dengan sumber air angker yang berdekatan. Pantai Srau memiliki pemandangan yang indah. Keindahannya menghipnotis orang-orang yang berkunjung ke sana. Tak sedikit yang kembali berkunjung ke Pantai Srau. Dan kisah misteri yang ada di Pantai Srau menjadi legenda bagi warga sekitar dan pengunjung. Masih banyak mitos dan mistis dari seluruh penjuru dunia yang sangat menarik untuk disimak. Pastinya akan membuat jantung berdegup kencang dan akan membuat bulu kuduk merinding. Kisah mitos dan mistis tersebut akan kembali sesaat lagi. Hanya di Legenda Sang Penunggu. Kisah angkernya Jalan Cibuang. Sebuah jalan sejatinya berfungsi sebagai akses orang-orang untuk bepergian kemana saja. Namun apa jadinya jika jalan tersebut memiliki kisah misteri? Beberapa jalan di Indonesia memiliki kisah misteri. Berbagai tragedi dan kejadian terjadi di jalan tersebut. Salah satu jalan yang memiliki kisah misteri adalah Jalan Cibuang. Cibuang merupakan nama sebuah kawasan di wilayah Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Letaknya di Jalan Raya Kalijati, Subang. Di antara perkebunan karet, ada jalan bergelombang membentuk huruf U. Itulah Jalan Cibuang. Deretan pohon karet di kiri dan kanan jalan memberi kesejukan kawasan ini. Jika siang hari, banyak para pengendara yang sengaja memberhentikan kendaraannya untuk sekedar beristirahat. Namun bila malam, kawasan tersebut gelap gulita karena tidak adanya lampu penerangan jalan. Secara administrasi, Jalan Cibuang masuk ke wilayah Desa Marengmang,
sebuah desa di Kecamatan Kalijati yang bersentuhan langsung dengan desa di Kecamatan Cipendei. Warga setempat mengatakan tidak ada yang mengetahui mengapa jalan tersebut diberi nama Cibuang. Tetapi konon legendanya, nama Cibuang sudah ada sejak zaman penjajahan. Legendanya antara tahun 1984 sampai 1985, di kawasan tersebut sering ditemukan mayat-mayat. Warga menyebutkan itulah sebabnya hingga kini Cibuang dipercaya sebagai lokasi pembuangan korban tindak kriminal. Dalam kata lain, Cibuang berasal dari kata pembuangan. Kawasan Cibuang begitu sepi. Kesunyian kian terasa ketika hari menjelang malam. Ketiadaan lampu penerangan jalan menambah kesempurnaan angkernya kawasan tersebut. Menurut informasi dari warga sekitar, di kawasan Cibuang sering terjadi kecelakaan. Bahkan tak sedikit di antara korban kecelakaan tersebut meninggal dunia. Banyak alasan mengapa di kawasan Cibuang sering terjadi kecelakaan. Selain ketidakhati-hatian pengemudi, tak sedikit warga meyakini bahwa kawasan tersebut benar-benar meminta tumbang. Warga sekitar menuturkan sebagai antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, bagi pengendara yang melintasi kawasan tersebut dianjurkan untuk membunyikan klakson. Salah satu warga menceritakan kisahnya ketika melewati jalan Cibuang. Warga tersebut bernama Ki Ucup. Ki Ucup menceritakan pengalaman mistisnya di daerah Cibuang. Kala itu sekitar tahun 1990, Ki Ucup bersama istrinya baru pulang dari rumah saudaranya di desa Marengmang, sekitar pukul 12 malam. Di tengah malam yang buta, tepat di area perkebunan karet Cibuang, Ki Ucup mengatakan keanehan mulai terjadi. Ki Ucup yang kala itu tengah membonceng istrinya menggunakan motor, tiba-tiba melihat seorang perempuan berjalan menembus gelapnya malam. Ki Ucup meyakini sosok tersebut merupakan makhluk tak kasat mata. Ki Ucup mengatakan sosok tersebut mengenakan baju berwarna kuning, kain berwarna merah melingkar di pinggang sosok wanita tersebut. Dan sosok wanita yang dilihat oleh Ki Ucup menenteng ember warna hijau. Ki Ucup menuturkan sosok perempuan itu berjalan melayang ke arah Cibuang, lalu menghilang. Ia juga mengatakan sosok tersebut terlihat sangat jelas, tetapi wajahnya tidak kelihatan. Ki Ucup menyebutkan seiring menghilangnya perempuan itu, lolongan anjing pun muncul. Sekitar 5 ekor anjing dengan suara lantang berlarian mengejar sosok perempuan tersebut. Ki Ucup mengatakan anjing-anjing itu terus berlarian ke arah perempuan itu. Sementara Ki Ucup dan sang istri bergegas pulang ke rumahnya. Kejadian mistis yang dialami Ki Ucup tidak hanya itu saja. Sesampainya di rumah, Ki Ucup menyebutkan keanehan muncul kembali. Sosok perempuan yang ada di kawasan Cibuang tiba-tiba menampakkan diri tak jauh dari rumahnya. Kemunculannya hanya sepintas, lalu menghilang. Tak berlangsung lama, peristiwa mengejutkan terdengar di rumah tetangga Ki Ucup. Salah seorang penghuni rumah tiba-tiba menjerit. Ia meronta seperti ketakutan. Warga sekitar percaya jika tetangga tersebut mengalami kesurupan. Ki Ucup yang sebelumnya acuh akhirnya meyakini ternyata makhluk tak kasat mata tersebut ikut bersamanya. Dan bisa jadi merasuk tubuh tetangganya tersebut. Kejadiannya tak berlangsung lama. Tetangganya tersebut kembali sadar setelah seorang ahli spiritual didatangkan. Hingga saat ini, peristiwa tersebut seakan menjadi pengalaman penuh misteri bagi Ki Ucup dan sang istri. Tidak hanya dialami oleh Ki Ucup, sejumlah warga di desa tersebut juga pernah mengalami hal serupa. Bahkan hingga saat ini, kejadian aneh itu selalu ada meski tak setiap saat terjadi. Kisah angker Nahargarh Fort di India. India
Negara yang terkenal dengan karya seninya, ratusan filmnya telah menarik perhatian setiap manusia di semua belahan bumi. Tak hanya filmnya yang membuat orang-orang tertarik untuk mengunjungi India, juga karena bangunan-bangunan bersejarah yang mempunyai keestetikan gaya bangunannya. Selain keestetikan bangunan, kisah dari bangunan tersebut juga menjadi daya tarik orang-orang untuk berkunjung melihat bangunan bersejarah di India. Selain memiliki nilai sejarah, bangunan tersebut memiliki kisah misteri yang menghantui orang-orang yang berkunjung ke sana. Salah satu bangunan di India yang memiliki kisah mistis adalah Nahargarh Fort. Nahargarh Fort atau Istana Musim Panas dibangun sebagai bentuk perlindungan dan bersama dua benteng lainnya menjalar di sepanjang area perbukitan Jaipur, negara bagian Rajasthan, India. Legendanya, benteng Nahargarh dibangun oleh Maharaja Sawai Jai Singh II pada tahun 1734. Bangunannya berhias dekorasi ukiran dan batu halus. Berada di benteng Nahargarh, pengunjung dapat menikmati pemandangan kota. Wisatawan dapat mencapai lokasi dengan menyewa taksi atau mobil. Benteng ini terbilang istimewa karena awalnya diperuntukkan untuk para perempuan istana, sehingga terdapat zenana atau ruang khusus untuk perempuan yang diberi nama Mada Venda Bhavan yang luas. Kemudian dibangun juga ruang khusus untuk laki-laki dengan nama Mardana Mahal, digunakan sebagai tempat peristirahatan selama musim panas. Konon legendanya, banyak pertempuran yang terjadi dalam sejarah kota. Legendanya, benteng Nahargarh menjadi lokasi penyelamatan seperti saat terjadi pemberontakan pada tahun 1857. Beberapa keluarga Eropa diselamatkan dengan bersembunyi di benteng Nahargarh. Ada dua kuil yang terletak tak jauh dari benteng. Konon legendanya, kuil tersebut didirikan sebagai satu bentuk dedikasi untuk penghormatan terhadap penguasa Jaipur dan sebagai penenang untuk roh seorang pangeran Rathore. Kisah misteri menghantui benteng Nahargarh. Konon legendanya saat pembangunan benteng Nahargarh dan bangunan direnovasi, legendanya membawa kemarahan roh pendahulunya. Legenda mengatakan Pangeran Rathore bernama Nahar Singh Bomia disebut sebagai roh yang gentayangan di benteng Nahargarh. Sosok penampakan tersebut terus terlihat walaupun bangunan ini telah berganti nama. Konon legendanya, sosok tersebut merasa tersakiti dengan pembangunan baru, sehingga sosok tersebut bergentayangan. Untuk menenangkan sosok penampakan itu, maka dibuatlah sebuah kuil. Warga sekitar dan pengunjung benteng mengatakan, banyak kejadian misterius yang terjadi di benteng Nahargarh. Hingga benteng tersebut selalu ditutup untuk umum setelah jam 6 sore. Komplek Nahargarh juga mempunyai dua sumur kuno. Satu terletak di dalam kompleks dan lainnya di luar. Bentuknya unik, tidak seperti kebanyakan sumur yang berada di Rajasthan. Pembangunannya yang tidak biasa itu mengikuti keadaan alam bukit. Sumur ini dibangun pada tahun 1734 untuk menyediakan air di dalam benteng. Di sini juga terdapat kanal kecil di bukit-bukit sekitar untuk menadah air hujan. Konon legendanya sumur tersebut merupakan tempat tinggal sosok makhluk tak kasat mata. Legenda mengatakan dahulu saat terjadi pertempuran, orang-orang yang meninggal dunia akibat pertempuran tersebut dibuang ke dalam sumur. Pengunjung mengatakan saat mengunjungi benteng Nahargarh dan pergi ke sumur tersebut, suasana sedih dirasakan oleh mereka. Pengunjung juga mengatakan sering melihat sosok Pangeran Rathore yang sedang berkeliling benteng. Pengunjung mengatakan kejadian tersebut terjadi pada pukul 5 sore. Mereka menyebutkan kalau memasuki waktu malam, sosok Pangeran Rathore menampakkan sosoknya dan berkeliling benteng Nahargarh. Warga sekitar mempercayai jika sosok tersebut sebagai penjaga benteng Nahargarh.
Mereka menyebutkan jika ada yang ingin merusak dan mengotori bangunan benteng, sosok Pangeran Ratore akan membuat pengunjung tersebut celaka. Benteng Nahargarh memberikan jamuan keindahan bangunan dan pemandangan dari atas benteng. Banyak orang-orang yang kembali berkunjung ke benteng ini, meskipun kisah misteri menyelimuti benteng Nahargarh. Masih banyak mitos dan mistis dari seluruh penjuru dunia yang sangat menarik untuk disimak. Pastinya akan membuat jantung berdegup kencang dan akan membuat bulu kuduk merinding. Kisah mitos dan mistis tersebut akan kembali sesaat lagi. Hanya di Legenda Sang Penunggu. Makhluk tak kasat mata penunggu gedung terbengkalai. Berbagai tempat dijadikan sebagai destinasi wisata yang dikunjungi banyak orang. Ada pula rumah yang dahulu diisi oleh satu keluarga dan pabrik-pabrik yang di dalamnya terdapat aktivitas. Kesemua tempat tersebut dahulu pernah ramai dikunjungi atau dihuni. Namun karena beberapa hal, akhirnya tempat tersebut ditinggalkan dan menjadi bangunan terbengkalai. Tak jarang sebuah tempat yang ditinggalkan puluhan tahun tak terawat menimbulkan kesan bangunan tua dan angker. Di Indonesia mempunyai beberapa bangunan terbengkalai dan memiliki banyak kisah misteri. Bangunan yang dulunya ramai kini sunyi tak terjamah lagi. Berbagai tragedi dan kejadian terjadi di sebuah bangunan yang telah lama terbengkalai. Di setiap daerah di Indonesia pasti memiliki bangunan yang terbengkalai dan banyak dihuni makhluk tak kasat mata. Biasanya bangunan terbengkalai tersebut menjadi disalahgunakan. Terkadang ada beberapa orang yang melakukan pesugihan di bangunan tersebut. Dari kegiatan itulah makhluk tak kasat mata hidup di bangunan yang telah lama terbengkalai tersebut. Sosok makhluk tak kasat mata yang berada di bangunan terbengkalai sangat bermacam ragam dan tak sedikit jumlahnya. Terkadang sosok-sosok makhluk tak kasat mata tersebut sampai mengganggu orang-orang yang ada di sekitar bangunan. Bahkan sampai membuat orang tersebut meninggal dunia. Beberapa bangunan di Indonesia sangat terkenal akan kisah mistisnya. Di Indramayu, terdapat bangunan terbengkalai yang memiliki kisah misteri. Dan konon legendanya dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Konon legendanya, bangunan tersebut merupakan bekas pengadilan di zaman Belanda. Legendanya, tempat tersebut menjadi saksi bisu tahanan yang tewas. Menurut informasi penjaga bangunan, banyak sekali makhluk tak kasat mata yang mendiami gedung terbengkalai tersebut. Penjaga mengatakan sering melihat sosok laki-laki yang duduk di dalam sel tahanan. Penjaga menuturkan sosok tersebut menangis dengan kepala tertunduk. Tak hanya itu saja, penjaga juga mengatakan bahwa ia melihat sosok tentara Belanda sedang mengitari bangunan pada malam hari. Ia menyebutkan bahwa sosok makhluk tak kasat mata terkadang mengganggunya pada saat menjaga bangunan bekas pengadilan tersebut. Menurut informasi dari warga yang tempat tinggalnya berdekatan dengan bangunan terbengkalai, mereka mengatakan bahwa banyak sekali mendengar suara-suara menyeramkan dan bahkan melihat sosok tak kasat mata tersebut.
Mereka menuturkan di beberapa bangunan terbengkalai sering mendengar suara tangisan wanita dan tangisan anak bayi. Terkadang mereka juga mengatakan bahwa sering juga terdengar suara lolongan anjing. Padahal tidak ada seekor anjing di sekitar bangunan terbengkalai tersebut. Konon legendanya, bangunan-bangunan yang terbengkalai tersebut menjadi tempat orang-orang mengakhiri hidupnya. Dan juga terkadang bangunan terbengkalai menjadi tempat pembuangan korban tindak kriminal. Beberapa orang mengatakan mereka sering melihat sosok noni Belanda yang menjadi penghuni bangunan terbengkalai yang sudah tidak terjamah oleh manusia. Sosok tersebut ada di bekas bangunan yang dulunya dibangun atau ditempati pada saat zaman penjajahan Belanda. Warga menyebutkan sosok noni Belanda tersebut terkadang mengganggu dengan suara-suara aneh dan juga terkadang hanya menjaga bangunan tersebut. Selain noni Belanda, warga juga menyebutkan sosok penunggu bangunan terbengkalai merupakan sosok perempuan yang memakai baju merah dengan rambut yang terurai. Konon legendanya, sosok tersebut ada karena dua sebab. Yang pertama, sosok tersebut menjadi korban kejahatan dan jasadnya dibuang di bangunan terbengkalai tersebut. Selain itu, sosok perempuan tersebut ada karena ia mengakhiri hidupnya di bangunan yang sudah lama terbengkalai. Dari kejadian itulah, sosok tersebut menghantui bangunan yang telah lama terbengkalai. Bangunan terbengkalai biasanya juga dihuni oleh sosok siluman ular dan siluman harimau. Sosok tersebut ada dikarenakan banyak orang yang menyalahgunakan bangunan tersebut. Legendanya, bangunan terbengkalai tersebut dijadikan tempat pesugihan dan apapun yang berhubungan dengan makhluk tak kasat mata. Warga mengatakan sosok siluman tersebut mencari tumbal sebagai ganti apa yang diberi olehnya. Terdapat sosok makhluk tak kasat mata, pekerja bangunan yang konon menjadi korban kecelakaan saat bekerja. Warga mengatakan bangunan terbengkalai tersebut sering terdengar suara minta tolong dan tangisan laki-laki. Mereka juga menyebutkan bahwa sering ditampakkan sosok laki-laki dengan wajah hancur dan menyeramkan. Tak hanya itu saja, penampakan makhluk tak kasat mata yang pernah dialami oleh orang-orang adalah sosok laki-laki dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Mereka mengatakan sering ditampakkan sosok laki-laki tanpa kepala. Di beberapa negara, banyak sekali bangunan-bangunan tua yang sudah lama tidak terpakai dan juga memiliki sejarah dan kisah misteri di dalamnya. Salah satu kisah mistis tersebut adalah Newton House, Carmarthenshire, dengan reputasi sebagai salah satu rumah paling berhantu di Inggris. Terdapat berbagai laporan penampakan makhluk tak kasat mata di bangunan yang menyeramkan ini. Beberapa pengunjung melaporkan bahwa mereka merasakan sensasi dingin saat memasuki kamar bayi yang dimaksud dalam kisah tersebut. Sementara pengunjung yang lain mengatakan mereka merasakan ada tangan yang mencengkeram leher mereka. Pengunjung lain juga mengatakan bahwa mereka juga melihat sosok Eleanor dengan wajah yang sangat pucat. Pengunjung lain juga mengatakan bahwa mereka melihat sosok Eleanor dengan wajah yang sangat pucat. Selain itu, bangunan terbengkalai yang dipenuhi oleh makhluk tak kasat mata adalah Kastil Dunster. Benteng yang mengesankan ini dikatakan penuh dengan makhluk tak kasat mata. Seorang pengunjung dikatakan mengalami trauma ketika kaki manusia tanpa tubuh muncul di depannya. Sementara yang lain melaporkan sering mendengar langkah kaki yang keras di malam hari. Ketika mereka tahu bagian-bagian kastil itu kosong, mereka menyebutkan di ruang bawah tanah kerangka manusia ditemukan dalam keadaan diborgol di pergelangan tangan dan pergelangan kaki bersama dengan sisa kerangka lainnya. Sosok-sosok makhluk tak kasat mata telah menjadi penghuni bangunan yang telah lama ditinggalkan oleh manusia. Bak pengganti manusia yang menghuni sebuah bangunan, hal tersebut telah menjadi mimpi buruk bagi warga setempat yang tinggal di kawasan bangunan terbengkalai tersebut. Dan kejadian demi kejadian dialami oleh warga setempat.
kepercayaan terhadap adanya makhluk tak kasat mata di bangunan terbengkalai telah menjadi sebuah legenda di kehidupan manusia. Nah, pemirsa, itu dia sebagian dari cerita legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dari zaman dahulu hingga saat ini. Apakah itu benar-benar fakta atau fiksi? Semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Masih banyak lagi cerita mistis dan legenda misteri di episode-episode selanjutnya. Hanya di Legenda, Sang Penunggu GTV.